Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kuis. Nah, kali ini kita akan membongkar kuis yang sebenarnya tidak membangun dari awal atau tidak membuat dari awal, jadi sudah ada. Nanti kalian tinggal mengopikan saja di media interaktif yang sudah kalian buat selama ini. Jadi ini sebenarnya kemarin file yang saya kirim di Google Classroom ada dua. Yang pertama ini kuis contoh 1, kemudian yang kedua ini contoh kuis 2 Anissa MM. Jadi ini punya kakak kelas kalian, jadi menurut saya ini lebih mudah dipahami dan simpel, tapi ada kekurangan dan kelebihannya. Yang ini simpel, kemudian memerlukan beberapa frame, jadi ini di frame-frame gini, jadi persoalnya nanti ditempatkan di dalam frame-nya ini, jadi urutan nomor 1, 2 dan seterusnya. Ini untuk mengisikan nama seperti openingnya seperti itu untuk di kuisnya. Nah, ini ditampilkan di setup frame-nya atau ditaruh di setup frame-nya. Kemudian ini cuma 5 soal, dan nanti kalau mau menambahkan, jadi kita harus menambahkan di frame-nya ini. Kemudian ini di bagian paling akhir, berapapun soal kalian, ini yang paling akhirnya nanti ditaruh di belakang. Ini tuh yang Anissa. Nah, sebenarnya kalau kita bisa tatap muka, nanti kita bisa variasi dengan yang kuis yang ini. Kalau yang ini keunggulannya yaitu soalnya itu bisa diacak, tidak hanya soal tetapi juga pilihan gandanya ini diacak. Nah, kita coba aja. Nah, ini yang soal pertama ini ya, siapa paling sakti. Ini untuk soalnya ngacak aja ya, jadi enggak yang benar-benar ini, untuk sekedar untuk latihan aja. Seterusnya ya, kita coba lagi tadi siapa yang paling sakti ya, kemudian kita tes lagi. Nah, soalnya sudah berganti lagi, siapa paling lucu. Nah, ini pun juga nanti berbeda, jadi diacak. Nah, keunggulannya untuk yang ini seperti itu. Kemudian cukup satu frame saja, jadi nggak ada frame yang lainnya. Scene-nya juga cukup satu aja, jadi ini lebih simpel, tetapi mungkin akan bukannya susah ya, tapi maksudnya perlu ini lagi, yang effort yang lebih banyak lagi, karena skripnya lumayan panjang dan membutuhkan pemahaman yang lebih detail lagi. Jadi kalau untuk online saya rasa akan susah, bukan susah sih, maksudnya akan lebih kesulitan mungkin kalian ya. Ini baru frame ini, openingnya seperti ini, kemudian yang ini yang banyak. Nah, isinya seperti ini. Dari yang tadi action yang sedikit, ya sekarang yang mulai banyak. Nah, ini seperti ini, dan ini memerlukan pemahaman, dan saya rasa ini untuk saat ini memerlukan tatap muka, kecuali kalian sudah menguasai basic action scriptnya ya. Ini scriptnya memang cukup satu frame, tapi isinya lumayan kompleks dan banyak itu. Nah, kemudian yang saya sarankan memang untuk, karena kita online ini dan berbagai keterbatasan, kita memakai atau kalian memakai yang contoh di Anissa yang kakak kelas kalian ini aja. Walaupun ini ya, kita tes movie ini mungkin bisa dibilang kekurangannya atau kelemahannya. Ini kita cek dulu namanya ya. Nah, ini bagian lapisan bumi dan seterusnya. Nah, ini soal pertama seperti ini. Nanti kita coba lagi, kita coba lagi. Ini kita lihat dulu. Nah, ini masih sama, jadi soal maupun pilihan ini tidak diacak, itu mungkin kekurangannya, tapi pengembangannya mungkin bisa seperti ini. Tapi karena ini online, kemudian kita serba terbatas, mungkin ini yang saat ini lebih efektif untuk dipelajari. Nanti kalau kita sudah tatap muka, mungkin bisa kita kembangkan lagi, bisa dari ini atau maupun dari yang ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan si kuis ini ke dalam media pembelajaran kalian. Nah, saya sudah menyiapkan ini sebenarnya yang kemarin, yang link antar scene, jadi saya tambahkan aja. Ini yang kita tes dulu, jadi ini. Nah, ini yang masih kosongan, tapi ini linknya sudah
menghubungkan semua, dan nanti di bagian bermain ini kita isikan kuisnya di sini. Oke, jadi nanti di bagian bermain kita isikan kuis di sini. Di kuisnya yang contoh nomor 2 ini scene-nya ada 2. Jadi yang pertama ini, jadi seperti openingnya gitu, judulnya ini saya potong, sebenarnya ada lengkapnya, itu ada di lab kalau kalian mau mempelajari. Kemudian ini saya potong bagian kuisnya aja. Kemudian beberapa scene kemarin ada tambahan scene juga, saya hapus, beberapa tombol saya hilangkan. Ini lebih saya ringkas lagi supaya mudah dipelajari. Skripnya juga saya potong-potong sedikit, enggak saya rapikan lagi, kemudian saya sesuaikan dengan yang kalian selama ini pelajari. Ini bisa dilihat berbeda dengan yang kemarin. Ini kuis untuk link ini ya, menuju ke kuisnya nanti saya terangkan. Kemudian ini yang ke get user ini, sebentar. Nah, kemudian ini yang mulai soal-soalnya, nah seperti ini. Kelihatannya banyak, tapi ini sebenarnya skrip yang sama saja, karena ini kan di pilihan ABCD-nya ini. Jadi ini sebenarnya satu pilihan ya, ini saya terangkan nanti aja. Jadi banyaknya ini jangan sudah pusing duluan, ini sebenarnya simple aja. Cuma ini karena ABC dan seterusnya ini jadinya panjang. Nah, tapi ini memang skripnya lebih panjang, tapi sebenarnya itu sama aja, cuma di copy paste aja. Kalau yang di sini panjang, di skrip ini panjang dan memang kompleks dan lebih rumit memang. Tapi tidak mustahil atau tidak susah-susah banget ya kalau dipelajari, sebenarnya bisa. Oke, sekarang kita akan mulai yang cara simple dan praktisnya aja. Jadi kita tidak membuat dari awal, jadi kita tinggal kopikan aja. Tapi ini untuk belajar ya, jadi karena keterbatasan kemudian kita online dan sebagainya, jadi cara ini sebenarnya tidak dianjurkan nantinya kalau sudah tatap muka. Jadi kalau sudah tatap muka yang kita membangun dari awal, kemudian mempelajarinya mulai step by step dan seterusnya. Nah, sekarang kita polanya mungkin kita rubah, jadi kita kita bikin dulu yang jadi, kemudian kita bongkari kayak gitu, dan kita pelajari satu persatu gitu. Dan menurut saya lebih efektif untuk yang online ini. Oke, sekarang kita akan mulai. Di kuis yang contoh nomor 2 ini kita akan kopikan di kuis yang atau media pembelajaran yang kalian pernah. Di tempat saya namanya membuat kuis, tapi di tempat kalian mungkin berbeda. Kemudian di sini udah ada menu macam-macam ini. Nah, di bagian ini biar mudah, scene-nya saya taruh paling bawah aja. Kemudian di bermain ini akan saya ganti dengan yang scene yang ada di tempat Anissa yang pertama tadi. Di sini namanya kuis, kemudian saya samakan di sini juga kuis. Jadi ini akan saya samakan dengan yang ini. Oke, sekarang kita akan mengopi atau memindahkan kuis yang di contoh 2 ini ke dalam media pembelajaran yang kalian buat. Nah, sekarang kita akan coba merapikan dulu. Yang pertama ini semua dihapus saja, ini isinya cuma skrip. Stop sama kembali ke ini. Nah, yang kita hapus yang judulnya ini, jadi tidak memerlukan judul lagi karena nanti pakai jadi nanti yang kita rapikan aja, yang tidak perlu kan nanti kita akan hapus satu persatu. Ini judul saya ganti supaya mudah. Oke, tambahkan layer, kemudian taruh paling bawah. Jadi yang atas ini yang bawaan punya kalian nantinya. Nah, yang kalian layer baru taruh paling bawah. Kemudian di Anissa ini yang scene quiz ya, yang paling atas yang pertama ini juga ada 3 layer, kita kopikan di frame-nya, klik kanan kemudian copy frame.
kemudian kita paste di layer yang kalian tambahkan tadi, di kanan paste frame. Nah, nanti akan menambahkan di sini. Nah, sekarang kita tinggal merapikan. Karena ukuran state-nya atau areanya ini berbeda, makanya kita harus merapikan. Kita kecilkan dulu, kemudian ini kita tarik. Ini menyesuaikan media pembelajaran kalian sendiri-sendiri. Kalau tempat saya seperti ini, jadi tempat kalian mungkin bisa berbeda. Kemudian ini yang tidak dipakai, belakangnya ini juga saya hapus. Nah, tombol ini juga kalau di tempat contoh 2 sebenarnya untuk kembali ke menu utama. Karena kita sudah punya tombol ini saya hapus saja, tetapi istanimnya juga dihapus, dipakai karena ini udah punya istanim sendiri ya. Oke, ini kita hapus. Action scriptnya kita rapikan di atas, jadi ini action script yang untuk contoh 2 kita buka dulu seperti ini. Orang BTN ini adalah yang ada di sini, ini istanim orang BTN. Kemudian ini kembali. Nah, kembali ini scriptnya yang punya kalian sendiri ya. Oke, ini kembali ke menu utama, jadi ini nggak perlu diotak-atik lagi yang punya kita. Kemudian yang baru ini yang seperti ini. Oke, terus apalagi yang ini kita kasih kan kasih nama timnya ya. Sebenarnya ini bebas-bebas saja supaya mempermudah orang BTN ini. Kita anggap background bikin. Oke, ini yang pertama sudah selesai. Jangan di test movie dulu, karena ini nanti kalau belum komplit semua akan ada errornya. Kemudian kita kembali lagi ke scene. Nah, kita tambahkan scene lagi sini, jadi ada. Nah, scene ini akan kita isi dengan scene-nya yang contoh 2 yang ini. Nah, ini kita copy saja supaya mengurangi human error, salah ketik dan sebagainya, typo dan sebagainya. Kita paste di sini. Oke, karena ini baru scene-nya, jadi ini masih kosong cuma 1. Nah, ini kita tinggal ngambil dari sini tadi. Nah, yang perlu diperhatikan nanti bagian mana yang frame-nya ini sampai sini, bagian mana yang sampai sini, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kopikan di sini semua, seleksi dari atas sampai ke bawah. Nah, pastikan tidak ada yang tertinggal sampai frame keberapa pun, misalnya ini sampai di sini, ya ini harus sampai sini seleksinya, jadi semua harus terseleksi. Kemudian sama seperti tadi, di kanan copy frame, kemudian kita kembali ke tempat kita klik kanan, kemudian paste frame. Oke, yang ini perlu dicek dulu. Oke, ini sama ya, sampai panjangnya frame harus kita lihat dulu. Oke, ini sama di sini. Oke, kalau sudah begini kita mulai merapikan satu persatu dari frame, tampilan per frame ini. Ini bisa kita rapikan dulu, kita remove. Oke, jadi ini cuma ditampilkan di frame 1. Oke, kita perbaiki atau kita rapikan per frame, jadi di frame 1. Oke, kita kecilkan dulu, kita seleksi, kita kecilkan atau kita rapikan menyesuaikan punya kalian masing-masing. Kemudian ini kita cek dulu. Nah, kalau seperti ini merapikannya sekalian, kita langsung praktekkan aja. Ini frame 2 ya, ini harus hati-hati, kita geser. Oke, tidak seleksi semua, kita seleksi semua dulu.
paling atas gini supaya nanti merapikannya lebih mudah. Nah, setelah seperti ini, yang dua ini kan ditampilkan terus sampai frame sini. Nah, ini kita lock aja. Yang ini tuh isinya ada kuis ini, judul sama sama ini di sini. Jadi isian atau tampilan dari poin dan hasil ini kita lock aja karena sampai ke belakang sama. Selanjutnya ini kita rapikan terus menerus sampai selesai, sampai berapa yang soal yang ada di sini. Mungkin ini nanti kan saya percepat aja supaya tidak menunggu terlalu lama. Intinya yang ini kita merapikan, jadi bagian ini untuk merapikan tampilan yang ada di media pembelajaran kalian masing-masing. Oke, mungkin nanti akan saya percepat. Oke, semua soalnya sudah kita rapikan, ini tinggal bagian hasilnya saja. Jadi setelah nanti mengerjakan kuisnya nanti ada hasilnya, jadi nilainya berapa kalau game itu skornya. Nah, ini kita tinggal merapikan bagian akhir. Oke, ini sudah seperti ini. Kurang tengah dikit. Oke, ini bebas ya, nanti terserah karena ini berbeda, setiap ini terserah tampilan kalian sendiri masing-masing. Oke, seperti ini aja untuk mempercepat. Nah, yang bagian ini untuk tombol kembali ke menu utama. Kalau di tempat saya, nah kalian menyesuaikan. Nanti kita bisa ganti di ini page home, nama instan ini. Oke, sekarang kita coba untuk cek dulu ada error atau tidak. Oke, udah rapi, nggak ada yang error ya. Oh ya, di bermain tadi belum kita isi di menu utama, jadi belum bisa berfungsi. Kita kembali dulu ke menu utama. Nah, di bermain ini akan kita isi skripnya untuk bisa menuju ke kuis. Nah, yang bermain ini bukan lagi scene bermain karena sudah kita ganti tadi namanya kuis. Nah, ini tergantung di tempat kalian namanya apa, itu tergantung di media pembelajaran kalian masing-masing. Oke, sekarang kita coba lagi. Kalau ada yang seperti ini sebenarnya ini missing font aja, jadi ada di tempat contoh 2 ini ada font yang dimasukkan, kemudian tidak ada font yang ada di tempat komputer atau laptop kalian. Jadi ini kalau ada seperti ini biasanya fontnya nanti berantakan, itu tinggal diganti jenis fontnya saja, biasanya sudah bisa teratasi. Jadi kalau ada yang error tentang font-font gitu, fontnya diganti aja. Oke, ini kita kembali lagi, jadi bermain kita klik sekarang. Nah, ini sudah bisa ke bermain, kita back dulu kembali. Oke, bisa. Oke, ini udah oke. Nah, kita tinggal masuk ke kuisnya. Nah, ini coba kita kasih nama kuis. Nah, kalau seperti ini kemungkinan fontnya juga pas, ini bisa kita ganti lagi nanti fontnya. Oke, telur salah. Oke, acak aja. Oke, sampai selesai. Oke, Agus, nilai kamu. Dan kalau seperti ini sudah selesai. Kalau mau main lagi kita tinggal klik ini. Nah, kita main lagi. Nah, tinggal tombol ini nanti untuk kembali ke menu utama. Ini masih error karena belum diisi. Oke, kita isi dulu yang bagian akhir tadi. Yang di sini, bagian akhir ini perlu kita isi. Ini yang page home tadi bukan opening, tetapi di tempat saya namanya
Oke, ini menu utama. Oke, nah ini kita ganti. Ini tergantung di tempat kalian masing-masing nama scene-nya. Oke, ini tadi sudah bisa, nilainya sudah keluar, kemudian namanya udah keluar, ini tinggal home tadi, coba kembali ke, nah udah bisa kesini lagi. Oke, jadi ini secara script atau secara codingnya ini sebenarnya sudah oke. Nah ini tinggal merapikan tampilan, kemudian merapikan beberapa tombol, script dan sebagainya, itu tinggal kita ini kan lagi. Nah untuk selanjutnya kita akan membongkar codingnya atau kita akan mempelajari scriptnya yang ada di quiz ini. Oke, mulai dari yang quiz, yang scene quiz ini, bukan quiz 1 ya, jadi yang quiz ini, quiz besar ini. Nah kita akan lihat codingnya. Oke, yang ini sebenarnya bisa digabung, cuma ini nah ini salah yang tadi saya bilang untuk merapikan scriptnya itu salah satunya ini bisa digabung dengan yang di bawah ini. Ini bisa digabung seperti di menu utama itu, scriptnya sama teman-teman, cuma ini belum saya rapikan, nanti malah memakan waktu, kalian seharusnya sudah bisa sendiri. Nah ini yang script di, ini saya perlu jelaskan sedikit aja. Ini seperti yang di awal atau yang dulu pernah dibuat, jadi ini cuma untuk tombol kembali aja, jadi di sini ditentukan, kemudian untuk function bermain, kemudian ini buttonnya yang ini kembali underscore button, kemudian menu utama, ini menuju ke menu utama, jadi tombol ini menuju ke menu utama. Kemudian yang ini script yang dari quiznya, ini quiz orang, jadi yang saya kecilkan dulu. Oke, jadi yang orang di sini, orang di sini, ini orang underscore BDN, jadi yang ini. Kemudian namanya quiz mulai, boleh diganti-ganti bebas, asal tidak sama ya. Kemudian nama tombolnya ini, ketika ini diklik maka menuju ke quiz 1. Oke ya, kalau yang lainnya ini tampilan aja, jadi nggak ada yang perlu dijelaskan soal scriptnya. Kemudian ini kita menuju ke ini, kalau menuju klik orangnya maka akan menuju ke quiz 1. Jadi kita menuju ke scene quiz 1. Nah sebenarnya ini opsional ya, tidak harus dipakai seperti ini, bisa kalian langsung ke soal 1 ini bisa, tapi ini mungkin lebih menarik lagi. Jadi di sini kita mengisikan nama di seperti opening di quiznya gitu. Jadi ini untuk tombolnya, layar tombol, ini tombol namanya, ini istanimnya soal. Nah, ini jadi namanya istanimnya soal, kemudian ini judul aja, kemudian ini background, tapi di dalam ini saya kasih nama background supaya mempermudah aja. Sebenarnya isinya selain background ini ya, background yang biru ini ada ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini ya, di sini ada text tool atau teks ini yang saya minimize dulu. Teks ini jenisnya biasanya statik. Teks ini kita pakai yang input karena untuk mengentrikan nama tadi. Kemudian istanimnya namanya nama 1. Nah kalau nanti di sini, nah ini kan ada yang ini belum diganti. Jadi kalau ini bawaan dari quiznya, kemudian biasanya nanti akan ketika diketik ada yang hilang, ada yang huruf besar sendiri dan seterusnya. Jadi tidak normal. Jadi biasanya missing font atau fontnya yang ada di sini nggak ada. Makanya sebaiknya ini diganti dengan font yang ada di sini aja. Kita ganti Arial yang mudah, kemudian download aja. Oke ya, mungkin ini ada dikurangi ya, 40. Nah, ini menyesuaikan aja. Jadi di sini nanti dilihat aja. Jadi lebih terlalu besar atau kecil ini size nya, kemudian jenis fontnya kalau seperti itu biasanya missing.
Nah, kalau di sini tuh tampilannya tuh ketik aneh-aneh, itu biasanya missing font, diganti aja. Ini nanti akan ditampilkan di hasil soal. Ini pertama cuma tampilan utama pertamanya itu seperti ini aja. Ini tombol untuk masuk atau mulai atau enter. Nah ini nanti silahkan diganti ya, teksnya dan sebagainya menyesuaikan punya kalian. Kemudian di frame 1 di player AS, kita buka Essence scriptnya. Jadi sini ada script yang paling atas, stop untuk memberhentikan, kemudian beberapa variabel, ada variabel nama ini string, variabel skor, dan poin ini number, nanti untuk diisi angka. Kemudian string itu untuk nanti ya biasanya untuk huruf, jadi di sini untuk ketika mengetikkan di sini mengetikkan nama itu disimpan di nama ini, yaitu huruf. Kemudian hasil string untuk menampilkan juga menampilkan huruf biasanya di situ. Kemudian ada tombol soal. Tombol soal ini ada yang ada di bawah ini, tombol enter ini, instant name di sini soal. Kemudian tombol soal ini ketika klik tombol soal, kita akan menjalankan function get user. Function get user itu isinya apa? Nah, isinya di sini. Oke, ada nama ini nama ini yang string tadi sama dengan nama satu itu ini nama satu. Ini yang nanti diisikan nama, ini input text di sini. Kemudian ketika ketika nama nanti akan disimpan di nama satu ini .text ini. Kemudian setelah itu, setelah nama diketikkan misalnya Agus, kemudian baru next frame ini. Kemudian kita masuk ke frame 2. Jadi frame 2 ini dari atas ke bawah. Frame 2 ini mulai soal 1. Nah, soal berikutnya 2, 3 dan seterusnya sampai soal 5 atau soal berapapun yang punya kalian itu sebenarnya sama di sini. Nah, pada prinsipnya di codingnya itu sama, jadi saya akan menjelaskan satu aja karena yang lainnya itu cuma sama, mirip aja, cuma beda soal, nanti tinggal digonta-ganti aja soal sama pilihan jawabannya. Oke, kita akan bongkar skripnya di sini. Oke, ini saya perbesar dulu untuk mempermudah. Oke, ini kita akan mempelajari soal 1. Jadi soal 1 ini ya seperti ini codingnya, lumayan panjang tapi sebenarnya tidak sekompleks yang contoh V1. Oke, yang ini standar biasa untuk menginput event, kemudian untuk memberhentikan frame stop. Nah, di sini mungkin mulai bisa jelaskan cek A, cek B, dan seterusnya, visible, val, dan seterusnya. Untuk cek A, cek B ini sebenarnya itu untuk memunculkan dan menyembunyikan. Sebenarnya ini ada yang kalau val berarti dia disembunyikan. Jadi cek A ini apa, cek ABCD ini apa, sebenarnya ini di sini. Kalau kita lihat, saya geser dikit di pilihan jawabannya. Nah, ketika diklik nanti akan muncul yang cek A, cek B, yang ini. Oke, saya kembali lagi. Salah di sini. Nah, ini. Oh, salah. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, jadi ini disembunyikan dulu. Cek aja kalau visible val itu disembunyikan. Jadi yang di sini sembunyikan dulu, jadi nggak kelihatan. Kemudian hasil tag itu yang ada di sini. Ini nanti ada, ini saya log ya, saya buka dulu. Nah, di sini ada hasil tag. Ya, ini sebenarnya layarnya perlu yang ada luas. Nah, ini hasil tag. Jadi ini untuk menampilkan hasilnya tadi, benar Pak. Ini untuk menampilkan poinnya. Oke, saya kembali lagi. Nah, ini untuk disembunyikan dulu. Jadi pilihan jawaban yang ada di sini tadi disembunyikan dulu. Ini di belakangnya ada semua. Kemudian hasil tag itu yang saya kasih tadi. Kemudian yang ditampilkan adalah yang visible true, ini yang ABC. Lah, ABC itu mana yang ini? Oke, ini ya. Ini ABC, ini instant name-nya. Ini sama ya, ke bawah ABC. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini yang cek, yang belakang ini cek, nih bisa dilihat cek. Oke, sampai di sini saya harap paham. Nah, jadi yang
ini itu yang buletan ini biar mempermudah. Nah yang ini yang ada di belakangnya, jadi ada karakternya orang itu yang disembunyikan di bawah ini. Nah ini disembunyikan dulu atau di default dulu, jadi dia nggak tampil ketika di test movie, yang tampil yang ini. Nah kalau ini yang tadi untuk menampilkan hasil teksnya di sini ketika diklik tadi. Nanti ketika memilih, nah hasilnya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian soal selanjutnya. Nah tombol soal selanjutnya itu yang ini. Kita klik soal selanjutnya, jadi tombol ini. Oke, jadi ketika itu diklik, maka geser dulu. Maka akan menuju ke soal selanjutnya nih. Ini ke function, ke soal selanjutnya. Nah ini tombol-tombol yang di sini itu tombol semua. Ini ABC tadi yang saya bilang. Ini di ABC ini yang sama dengan ini tadi, cuma ini disembunyikan. Ini sama seperti ketika membuat tombol di media pembelajaran kalian sudah kalian buat. Jadi ini sama seperti itu. Jadi ABC nya itu ditentukan dulu, ini tombol-tombol, nah baru menuju ke function, ke soal selanjutnya. Nah ketika ngeklik soal selanjutnya yang tombol merah tadi, nah yang tombol merah ini, nah maka yang dilakukan adalah menuju ke next frame. Nah, next frame itu apa? Nah, next frame itu yang di sini. Jadi dia menuju ke frame 2, kalau di sini soal 2 maksud saya, dan seterusnya. Jadi menuju ke frame yang ada di sebelah sini kanannya kalau menghadap monitor. Oke, kemudian dari sini sampai bawah function A, B, C, D, E dan seterusnya itu adalah function-function yang ada di sini. Jadi di pilihan ini. Nah, pilihan ini sama, kalau yang salah itu ininya codingnya sama semua, ini sama ini codingnya sama. Saya terangkan satu dulu, nanti yang benar beda. Oke, kalau misalnya kita milih ke A, ini function A ya, kita milih tombol A ini, maka yang dilakukan adalah cek tadi. Nah, karena ini pilihannya yang benar adalah A. Nah ini bisa dilihat dari sini. Nah nanti yang benar itu berarti yang ada di yang di D masih yang benar adalah ketika milih A, ketika milih A, yang cek ini, cek underscore A ini ditampilkan, kemudian yang lainnya tetap disembunyikan atau false. Nih yang balik ke atas lagi. Oke, saya ulang lagi. Ketika memilih A yang ini, maka yang dilakukan A-nya, cek A-nya yang gambar orang ini ditampilkan, yang lainnya yang cek ya itu masih disembunyikan. Kemudian hasilnya itu hasil soal selanjutnya tadi. Nah ini sebenarnya ini dimatikan nggak apa-apa, yang ini Mbak Anissa mungkin waktu membahasnya ini. Jadi ini untuk menampilkan si tombol yang next tadi, ini kita skip. Nah yang hasil ini menampilkan salah, jadi nanti yang muncul di sini itu salah. Kemudian yang ini point text dan seterusnya itu untuk menampilkan hasilnya, itu nanti lagi karena hubungannya sama yang benar tadi. Jadi poinnya kalau misalnya poinnya itu dia salah, berarti masih 0, jadi belum ada penambahan. Nanti yang benar akan kita lihat yang di D. Oke, kemudian hasil tag ini variabel aja, adalah hasil tag ini adalah hasil itu apa? Hasil itu ini. Jadi ini hasil teks yang ada di sini itu menampilkan hasil ini. Hasil ini apa? Hasil itu ya ini. Ya, ini tuh apa isinya? Hasil ini tuh, nah isinya adalah salah. Jadi di sini nanti salah. Kemudian yang bagian ini itu yang di bagian depan tadi, semuanya ketika ini diklik nanti semuanya disembunyikan karena diganti si karakter.
default. Nah ini terus ini sama. Nah sekarang yang bagian benarnya, bagian benar itu ini sama seperti yang tadi, jadi yang ditampilkan yang di ketika kita milih D, maka yang ditampilkan adalah cek D. Kemudian ini skip hasil. Nah kalau yang tadi salah-salah ABC itu salah, nah ini yang dimunculkan B. Nah perbedaannya di sini. Nah ketika kita memilih D, maka akan ada poin plus 1. Ini artinya variabel poin ini akan ada penambahan 1 angka di sini. Nah kemudian akan ditampilkan di sini poin teks ini. Nah poin teks ini ada di sini tadi, di sini. Oke, selanjutnya yang ini sama di visible-nya default kan. Oke, sampai di sini dulu. Jadi ini sama semua untuk yang pilihan jawaban ini sama semua seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian akhirnya atau bagian hasilnya. Ini yang soal-soal ini sama semua, ini tergantung pilihannya yang mana yang benar. Kalau misalnya yang di sini pilihannya D, nah maka yang diisi seperti ini yang D. Kalau misalnya yang benar yang C, nah ini tinggal diganti benar, kemudian ini ditambahkan di sini di C, seperti itu aja. Kemudian yang lainnya menyesuaikan. Kalau di sini D yang benar ya di sini D, kalau di sini yang benar C ya di sini yang ditampilkan C, seperti itu. Ini variabelnya ini sama, tinggal di copy aja. Hanya kita bagian akhir. Di bagian akhir ini kita sebenarnya ini boleh pakai tombol script kalian sendiri. Jadi ini tombol button home ini, yang ini untuk kembali ke menu utama. Ini bisa diganti dengan yang punya sendiri untuk kembali ke menu utama. Nah, sebenarnya ini nggak harus pakai movie root, bisa dihapus. Kemudian kembali ke menu utama dan seterusnya. Kemudian script berikutnya yang ini. Nah ini di stop, kalian sudah tahu. Nah nama 2 itu yang bagian hasil, saya kecilkan dulu. Oke, nama 2 itu yang ini ada nama 2. Oke, lanjut lagi. Kemudian nama 2 di situ, nama 2 teks ini menampilkan nama. Oke, jadi nama yang ada di pertama tadi ketika ditampilkan di sini. Kemudian number, variabel nilai ini diberi variabel number itu sebenarnya angka ABC. Sebenarnya ini belajar coding tentang variabel dulu, ada string, number dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang nilai tadi, jadi nilai itu number ya variabelnya, jadi variabel itu 1 2 3, number itu 1 2 3 dan seterusnya seperti itu. Nah ini nilai. Kemudian poin itu yang ditambahkan, yang di setiap pilihan tadi kan ada poin sama dengan plus 1. Nah itu tadi, dari semua itu tadi dikalikan 20. Jadi nah itu kan tadi tambahkan 1 2 3, misalnya benar 1, maka 1 kali 20 jadi 20 seperti itu. Kemudian nilai kamu ini yang di sini penamaan aja ya. Nah nilainya berapa nanti ditampilkan di sini. Jadi dari hasil ini nilai sama dengan poin kali 20. Nah nilai kamu yang ada di sini itu apa isinya? Isinya adalah nilai to string. Jadi nilai yang ada di sini. Terus kemudian ulangi. Kalau ulangi yang tombol ini, kemudian dia balik ke kode utama. Jadi kalau mau mengulang kuisnya lagi tinggal menuju ke frame 1. Kode stop ke 1 artinya ke frame 1 seperti itu. Ini fungsinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian akhirnya. Mungkin saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa aja beri WA seperti biasa, dan saya harap di
coba-coba dulu karena ini lumayan kompleks dan kemudian kita harus online, itu mungkin sedikit ada misinfo dan sebagainya kayak gitu karena kita nggak tatap muka. Nah, saya harap kalian mencoba sendiri atau bahasa gampangnya itu kalau saya nguprek, jadi diotak-atik dulu, mungkin akan terjadi error dan sebagainya. Nah, itu tantangan kalian untuk mencoba dulu diotak-atik. Mungkin tip-triknya gitu, mungkin kayak gitu. Ketika coding itu kita ngoding yang pertama gini di frame 1 ini, nah ketika error jangan berlanjut dulu, ini diberesin dulu sampai benar, habis itu baru lanjut dan seperti itu sama untuk semua. Ketika kalian ngoding yang di menu-menu yang lain sama, ketika jangan langsung diisikan semua habis itu errornya di mana, itu kebingungan seperti itu, tapi dibuat per satu dulu. Ketika sekali ngisi ada error, diperbaiki dulu sampai selesai. Kalau sudah terlanjur banyak kemudian nanya ke saya, ya itu ada kerepotan karena harus dirunut dari awal kamu errornya seperti apa, karena satu titik atau koma pun akan error. Kalau yang errornya bisa dideteksi yang dengan mudah sih bisa gitu, tapi kebanyakan kadang sudah error yang menumpuk dan infonya di output di script ini kadang tidak menampilkan seperti bahasa pemrograman yang lain per detail gitu. Jadi ada hal yang mungkin salah satu kelemahannya di script juga ya, jadi ada beberapa yang tidak tampil ketika error itu gitu, tidak menampilkan error karena mungkin errornya tidak logik dan sebagainya. Oke, mungkin itu dulu untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.